Pemirsa, Firly Bahuri akan segera diperiksa untuk kali pertama sebagai tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya juga akan memeriksa pimpinan KPK lainnya. Dan benarkah ada indikasi pimpinan KPK terlibat kasus pemerasan? Inilah Top Review. Inilah suasana di halaman Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Terlihat karangan bunga mulai datang untuk memberi ucapan selamat kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus atas keberaniannya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saat ini situasi dan juga kondisi di Polda Metro Jaya di depan gedung dari Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya ini ada beberapa karangan bunga ucapan selamat kepada Dirkrim Sus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak terhadap keberaniannya menetapkan Firly Bahuri Ketua KPK sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan juga penerimaan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyatakan pihaknya telah mengirim surat ke Dirjen Imigrasi Jumat pagi untuk mencegah Ketua KPK Firly Bahuri bepergian ke luar negeri. Pencegahan terhadap Firly ini berlaku selama 20 hari ke depan. Penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan. Setelah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih belum berhenti untuk mengusut kasus dugaan pemerasan itu sampai tuntas. Selain akan memeriksa Firly Bahuri sebagai tersangka, penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri juga menjadwalkan pemanggilan pimpinan KPK lainnya. Akan dijadwalkan 4 orang pimpinan KPK, wakil ketua KPK ini akan diperiksa kembali oleh pihak kepolisian. Mengapa hal itu penting dilakukan? Karena dari hasil ekstraksi 21 handphone yang sudah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti, ditemukan ada 12 kali penyerahan uang atau transaksi yang dilakukan dan juga beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh pihak Firly Bahuri bersama dengan dari pihak Kementerian Pertanian, sehingga akan digali lagi informasi tambahan apakah ada keterlibatan dari 4 wakil ketua KPK tersebut terhadap kasus yang bergulir di Kementerian Pertanian, dan juga tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya akan ada penetapan tersangka lainnya. Dan sehingga pemeriksaan saksi yang lain ini dinilai sangat penting juga selain pemeriksaan perdana Firly Bahuri sebagai tersangka. Dan juga setelah penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka, ini kita akan nantikan setelah pemeriksaannya sebagai tersangka apakah akan langsung ditahan atau akankah ada drama-drama mangkir kesekian kalinya dari Firly Bahuri. Jika hal itu terjadi, maka dari pihak kepolisian memiliki hak atau berhak untuk melakukan penangkapan atau penjemputan paksa terhadap tersangka Firly Bahuri. Menurut mantan Ketua KPK Abraham Samad, tindakan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa pimpinan KPK lainnya merupakan tindakan yang tepat. Sebab secara teoretik tindak pidana korupsi tidak mungkin dilakukan sendirian. Ada kondisi emergensi, kondisi darurat ya yang sedang dialami KPK. Apa itu? Bahwa KPK sekarang sudah mengalami hampir shutdown ya, hampir lumpuh. Yeah. Kenapa saya katakan hampir lumpuh? Karena kalau menurut teori-teori hukum pidana yang saya pelajari dahulu waktu di kampus, kalau kejahatan korupsi itu dilakukan, maka kejahatan itu tidak pernah dilakukan oleh seorang diri. Selalu dilakukan lebih dari satu orang. Oleh karena lebih dari satu orang, merujuk pernyataan kemarin yang disampaikan oleh Alex Marwata, yang menyatakan bahwa kita tidak malu terhadap perbuatan Firly, seolah-olah pernyataan yang disampaikan Alex berdasarkan teori-teori hukum pidana yang pernah saya pelajari, dan mudah-mudahan Alex mengerti hukum itu, walaupun dia bukan sarjana hukum, tapi karena dia sudah ada di KPK, dia harus mengerti
bahwa pernyataan yang disampaikan oleh saudara Alex Marwata itu mengindikasikan bahwa yang bersangkutan ada dugaan menutupi tindak pidana kejahatan. Oleh karena ada dugaan menutupi tindak pidana kejahatan, maka tepatlah ya kepolisian dalam hal ini Polda memanggil para komisioner Lawi, termasuk Alex Marwata, karena pernyataan ini harus diselidiki. Sinyalemen mantan Ketua KPK Abraham Samad bahwa KPK saat ini praktis lumpuh ada benarnya juga. Informasi dari gedung KPK, sebagian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku gelisah karena Ketua KPK Firly Bahuri masih berkantor di KPK, padahal sudah berstatus sebagai tersangka. Upaya penindakan dikhawatirkan melanggar hukum jika Firly ikut menandatangani sebuah keputusan pimpinan KPK. Salah satu penyidik yang minta identitasnya dirahasiakan mengaku khawatir jika ditanyakan oleh sejumlah pihak perkara yang dipanggil KPK. Jika surat tugas yang ditandatangani Firly, menurutnya ramai diperbincangkan. Firly menolak mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Ketua KPK itu juga disebut ngotot mau menjalankan tugasnya. Penyidik menyayangkan sikap pimpinan KPK lain yang tidak membujuk Firly agar tak ikut campur untuk sementara waktu. Akses Ketua KPK itu seharusnya diputus jika terus menolak mundur dari jabatannya. Sementara itu hingga Jumat petang Presiden Joko Widodo belum menekan keputusan Presiden tentang pemberhentian Firly Bahuri. Kepres baru akan ditandatangani setelah Presiden pulang dari kunjungan kerja di Papua dan Kalimantan. Dari Seknek itu sudah sedang mempersiapkan Kepres yang isinya ada dua. Pertama terkait dengan pemberhentian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 32 Ayat 2 bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka itu akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Lalu Kepres itu pun juga nantinya akan berisi penunjukan Ketua KPK sementara, begitu Mas. Memang Kepresnya sudah disiapkan, draftnya sudah ada, tinggal nanti pada kesempatan pertama Bapak Presiden sepulang dari kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, itu Kepres itu akan langsung ditandatangani. Namun menurut mantan Ketua KPK Abraham Samad, keputusan Presiden itu bersifat administratif, sedangkan secara substantif pimpinan KPK otomatis berhenti jika berstatus tersangka. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 2 bahwa yang bersangkutan harus diberhentikan sementara. Dan kemudian sekarang sudah dipersiapkan secara administrasi ya Kepresnya untuk segera ditandatangani Pak Presiden sepulangnya dari Irian. Tapi sebenarnya makna dari bunyi pasal tersebut, dan kalau kita lihat dari aturan-aturan yang ada, maka sebenarnya ketika di penjelasannya bahwa ketika pimpinan KPK itu sudah dinyatakan tersangka, maka secara otomatis yang bersangkutan sudah berhenti sementara, secara otomatis ya. Di sisi lain, Firly Bahuri rupanya melakukan perlawanan dengan mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Dan kasus Firly ini tampaknya masih akan menyajikan drama yang mendebarkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.